Perjanjian Giyanti 1755 merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian tersebut lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda yang dikenal sebagai VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari sebuah lokasi penanganan perjanjian yang berada di desa Janti, dan Giyanti tersebut sekarang terkenal dengan nama Tugu Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti tersebut dibuat dalam rangka api konflik yang telah terjadi berlarut-larut di saat perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum sempat mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II di mana meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan tersebut malah menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluh ketidakadilan kepada Jenderal Baron van Eyck. Lalu, jenderal di Batavia langsung mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Dan sejak itulah mulai terpecahnya Mangkubumi. Selanjutnya, perlawanan tersebut mendorong VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah melakukan perundingan, Harting akhirnya sepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Dan pada 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III yang sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya, dan pada 4 November 1754 Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Lalu Pakubuwono III menyampaikan surat pernyataan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel, dan kesepakatan tersebut mendorong terjadinya sebuah perjanjian berat yang ditandatangani di desa Giyanti yang beberapa kilometer dari sebelah timur Surakarta. Naskah perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, dan hal tersebut menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati in Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain mengalami proses yang sangat panjang dengan seiringnya waktu. Namun, perjanjian Giyanti tidak merinci pembagian wilayahnya dan malah menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa atau kecenderungan konflik. Sementara itu, Pasha Raden Mas Said yang dulu membantu Mangkubumi yang melakukan pemberontakan tersebut. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok dari VOC. Pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyerah dengan bertanda tangan di Perjanjian Salatiga. Perjanjian tersebut membuat tanah Jawa terbagi, dan perjanjian tersebut disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan bagian Kasunanan Sambernyawa dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Sambernyawa berjatah tahta dan dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adilati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyomiseso Senopati in Alogo Satrio Logo Mataram in Nagari Surakarta Adiningrat. Pada 1813, masa Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta pun juga dengan lahirnya Pakualaman, dan dengan itu tanah Jawa menjadi 4 wilayah pemerintah dengan masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan politiknya.
Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi dengan masa 1940-an yang membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga saat ini. Masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dengan Kadipaten Mangkunegaran menjadi cagar budaya. Dan sementara itu, wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.